Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma rahmataka narjuk wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita masih bersama kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi Yahya bin Sharaf rahimahullah ta'ala. Kita ada di hadis yang terakhir, hadis yang ke-11 dalam bab keutamaan menangis karena Allah. Sejatinya hadis ini pernah dipelajari, yaitu pada bab berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Maka kita akan bahas secara ringkas insyaallah ta'ala. An Abi Najihin Al-Irbad bin Sariyah qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idatan balighatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha maw'idhatum waddi' fa'usina. Dari Abi Najih Irbad bin Sariyah yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika memberikan nasihat kepada kita dengan nasihat yang sangat menyentuh hati. Seolah-olah kata beliau, ya Rasulullah ka'annaha mau'izatum waddi'. Wahai Rasulullah, seolah-olah ini nasihat perpisahan. Sampai-sampai para sahabat ketika itu menangis. Fa'usina, maka berikanlah wasiat kepada kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Kuwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah, dengar dan patuhi pemerintah kalian walaupun yang menjadi pemerintah kalian adalah seorang hamba yang berkulit hitam. Wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Dan siapa yang hidup panjang di antara kalian maka akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari hal-hal yang baru dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap perkara yang baru atau yang dinamakan dengan bid'ah itu merupakan kesesatan. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Imam An-Nawawi membawakan hadis ini di dalam bab fadlul buka min khasyatillah, bab keutamaan menangis karena takut kepada Allah, untuk menjelaskan kepada kita bagaimana para sahabat adalah orang-orang yang sangat mudah menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Najih Irbad mengatakan di dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah memberikan mau'izah. Ya, mau'izah dijelaskan oleh para ulama yaitu nasihat yang diiringi dengan motivasi dan peringatan. Ya. Dan ini sejatinya yang hendaknya kita perhatikan ketika kita memberikan arahan, memberikan nasihat kepada orang yang kita nasihati. Ya. Kumpulkan antara motivasi dan peringatan. Sebagaimana Nabi SAW ketika menjelaskan tentang tata cara wudu, ya, maka Nabi SAW mengatakan
man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, lam yuhdits fihi ma nafsah, dan dia tidak berbicara di dalam hatinya, maksudnya dia khusyuk dalam salatnya, ya, setelah berwudu itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosanya akan diampuni. Nabi SAW mengajarkan wudu tapi ada nasihatnya. Demikian juga di dalam kesempatan yang lain Nabi SAW mengatakan wailul lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit-tumit yang akan tersentuh oleh api neraka. Ya, padahal itu sedang menjelaskan tentang tata cara wudu. Maka sejatinya apapun yang kita ajarkan kepada anak kita, anak didik kita, maka sisipkanlah at-targhib wa tarhib, motivasi dan ancaman. Karena dengan dua hal inilah ya seorang bisa memberikan pengaruh yang positif pada orang yang diberikan nasihat. Kemudian berkaitan dengan nasihat, ya, dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya Syekh Khalid As-Sabt, di antara cara agar kita bisa memberikan pengaruh nasihat kita mengena kepada orang yang kita nasihati, hendaknya nasihati dengan cara yang ringan. Jangan berikan nasihat yang panjang. Dan demikianlah para salaf. Mereka kalau memberikan nasihat simple, ringkas. Ya. Di antara contohnya yaitu Ubaid bin Umair ketika beliau bertemu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana Ubaid bin Umair ini dikenal wa'idh, sebagai seorang yang suka memberikan nasihat. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wahai Ubaid, idza wa'adta khaffif. Wahai Ubaid, jika engkau memberikan nasihat maka simpelkan, ringkaskan, jangan diperpanjang. Fa inna dzikra tsaqil, karena yang namanya nasihat itu berat. Ya, sudah nasihatnya berat ditambah panjang, tentu ini akan lebih menyulitkan lagi. Demikian juga Abu Hazim, beliau pernah mengatakan inni la'idhu wa ma ara mawdi'an wa ma uridu illa nafsi. Sungguhnya saya suka memberikan nasihat, namun ketika saya menyampaikan nasihat, saya tujukan nasihat itu untuk diriku sendiri. Ini juga di antara cara agar nasihat kita bisa mengena kepada orang lain. Ketika kita nasihati, jangan seolah-olah diri kita ini tidak terkena akan ancaman atau motivasi itu. Namun arahkan nasihat kita kepada diri kita sendiri, sehingga hal ini akan memberikan pengaruh kepada orang yang mendengarkan nasihat kita. Demikian juga Al-Asma'i, beliau pernah mengatakan syahidtu salihan al-murri aza rajulan. Suatu ketika aku pernah bertemu dengan orang saleh, ya, al-murri, yang dia sedang bertakziah kepada seorang yang sedang ditinggalkan wafat oleh anaknya. Maka ia mengatakan, la in kanat musibatuka bibnika lam yuhdits laka mau'izatan fi nafsika fahiya hayyinah. Jika seandainya musibah yang menimpamu, engkau ditinggalkan wafat oleh anakmu, itu tidak menjadikan kamu berubah, sejatinya musibahmu itu masih ringan. Bijanbi musibatika fi nafsika fa iyaha fabki. Jika dibandingkan dengan musibah yang sedang menimpa dirimu, maksudnya apa? Jika seandainya kita sedang mendapatkan musibah, di antara contohnya anak wafat, kemudian musibah ini tidak menjadikan kita sebagai orang yang baik, maka sejatinya musibah yang ada pada diri kita itu lebih besar daripada musibah yang sedang menimpa anak kita. Ya. Kita ditimpa oleh berbagai macam musibah, tapi hirup nanti. Fa iyaha fabki. Maka kata beliau, hendaknya engkau menangisi musibah yang sedang menimpamu ini.
Ya, maka ini ya di antara hal-hal yang hendaknya kita jadikan sebagai acuan dalam menasihati, memberikan wejangan kepada orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Wa akhir da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'atuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'atuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.